Siapa kau sebenarnya? Dan mengapa kau bisa sampai ada di sini? Kalau kau ingin balas dendam, lakukan sekarang. Aku tidak akan gentar. Tapi jika kau ingin menyakiti orang yang ada di dalam rumah itu, kau sama saja menggali lubang kuburmu sendiri di sini. Aku terlalu terburu-buru mengambil langkahku, sampai aku lupa bahwa aku harus berhadapan dulu dengan orang terdekatnya. Cantika, maafkan kakak. Kakak hanya rindu padamu. Jawab! Aku bukanlah siapa-siapa, dan aku juga tidak ingin menjadi siapapun. Tidak ada gunanya hidup di dunia yang penuh dengan keputusasaan ini. Kau dipaksa menjadi seorang pria sejati, namun selalu hidup dalam kesedihan. Apa aku salah? Kau pasti mengerti tentang keputusasaan yang aku bicarakan ini. Apa maksudmu? Lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu! Menantang orang yang sedang lemah untuk bertarung bukanlah jiwa seorang laki-laki sejati. Meskipun aku tidak mempersalahkan itu jika itu yang kau mau. Kalau kau ingin tahu siapa aku sebenarnya dan mengapa aku bisa sampai ada di sini, temui aku saja besok di sini, maka kau akan tahu. Dan berjanjilah denganku, setelah kau tahu siapa aku harap tidak ada yang berubah dari sikapmu memandangku. Tetaplah menjadi dirimu yang sekarang, bukan berubah menjadi mental lemah layaknya seorang pecundang. Apa kau bersedia? Kau sungguh membuatku bingung, tapi jika itu yang kau mau, tidak masalah. Tapi dengarlah, jika aku tahu niatmu di sini untuk melukai dan mengganggu kekasihku, aku tidak segan-segan menghancurkanmu. Siapa kau sebenarnya? Aku tidak peduli. Hancur seperti apa lagi yang kau bicarakan, sedangkan 3 kehancuran laki-laki sudah aku rasakan. Dance? Wah, ada yang gak beres nih. Baiklah, sampai bertemu besok. Ada apa, bro? Woi, apa sih bangsat? Kenapa sih lu? Kenapa lu tadi sama dia? Lu ada masalah? Gak usah ikut campur lu, no. Gue lagi pengen makan orang ini. Jangan sampai lu yang gua makan. Kalau sampai Caca kenapa-napa sama dia, mati lu sama gue. Jangan ada yang ngalangin gue buat habisin tuh anak kalau dia sampai macam-macam sama Caca. Wah, bener. Sepertinya ada yang gak beres nih. Masa iya Dennis gak kenal sama tuh anak? Udah, ayo pulang. Udah, ayo goblok. Lu mau dibakar warga tengah malam ribut-ribut di sini? Nah, lu dari mana ini seharian baru nongol? Udah nggak betah lu jadi orang sini? Emosi mulu. Gue habis dari Bandung. Kenapa lu? Bandung. Ngapain goblok? Cindy sakit. Gak ada siapa-siapa di sana yang ngurusin dia. Dia nyuruh gue ke sana. Dan sorry, gue gak bantuin lu tadi pagi. Sakit. Sakit apaan? Udah, ayo pulang dulu. Jangan di sini ngobrolnya. Ntar gue ceritain di sana. Ambil itu motor lu. Ada-ada aja. No, itu siapa no? Mana goblok? Itu tuh yang di gardu. Tuh, lihat nggak lu? Cia, itu mah penunggu gardu. Emang suka angker kalau malam. Cia, tolol. Udah yuk buru, tega banget lu sama temen. Haha, kasihan amat.
Jadi gitu no ceritanya. Jadi dia yang pernah ribut sama lu waktu lu di Makassar? Iya, gue juga belum tahu tuh bocah siapa. Makanya gue heran kenapa dia tiba-tiba ada di sini. Dan ngapain juga dia ada di depan rumah Caca. Kan gue jadi curiga dia mau ngapa-ngapain Caca. Makanya gue emosi. Karena memang dari awal perasaan gue udah gak enak sama Caca. Nyata kan. Wah bener kan, ini anak nggak kenal sama dia. Tapi gue juga belum tahu sih ada hubungan apa sebenarnya Al sama Caca. Nggak mungkin gak ada sesuatu kalau kejadiannya bisa kebetulan begitu. Terus apa mau dia? Ya dia cuma bilang suruh temuin dia di sana besok di rumah Caca kalau gue mau tahu siapa dia sebenarnya. Kenapa nggak lu tanya aja sama Cacanya langsung? Itu dia, waktu gue ribut sama dia di Makassar, Caca juga lihat, tapi gue tanya dia juga bilang gak kenal. Dan sekarang Caca di rumah sendiri, mana cewek, gue khawatir dia jadi takut kalau gue ceritain kejadian tadi, yang ada jadi kepikiran nanti. Iya sih, udah lu datang aja besok ke sana, kelarin apa masalahnya, tenang, gue bantu, tapi lu juga kudu hati-hati, takutnya lu kebawa emosi malah jadi gak karuan. Tapi lu gak perlu khawatir, gue kenal tuh anak siapa. Kenal? Maksudnya? Papa. Bukain gerbangnya sayang, Papa udah ada di luar. Hah? Beneran, Pa? Papa pulang? Iya sayang. Ya udah, Caca bukain dulu, Pa. Iya sayang. Kamu cantik sekali sayang. Wah, rumahnya juga udah beres semuanya. Hihihihi. Iya, Pa. Kak Dens yang beresin semuanya. Wah, masa? Bangga Papa sama dia, nak. Dia juga udah berjasa sama kita. Berkat dia, akhirnya kita bisa tinggal di sini lagi. Bilangin makasih ya sama dia. Iya, nanti Caca bilangin ke dia. Dari jam berapa Papa berangkat, Pa? Sebenarnya Papa tiba sejak subuh. Cuma tadi pagi Papa lanjut ke kantor buat meeting sebentar sama Pak Bos. Ya, bahas masalah ini. Dan alhamdulillahnya Pak Bos mengizinkan. Itu juga atas permintaan Dens pacar kamu. Beliau bilang tidak ada masalah selagi itu baik buat anak-anak. Ya, panjanglah ceritanya. Oh, Loh, kok kamu sedih sayang? Kenapa? Cantika, kenapa sayang? sebenarnya ada yang Caca pikirin, Pa. Dan ada yang mau Caca kasih lihat sama Papa. Soal apa nak? Ngomong sama Papa. Sebentar, Pa. Caca nemuin foto ini di kamar Papa waktu Caca bersihin kamar Papa tadi malam. Hah? Jelasin, Pa, siapa yang sedang bersama Caca di situ? Papa pasti tahu kan? Caca merasa ada ikatan batin yang sangat dalam sama dia. Siapa dia sebenarnya, Pa? Sayang, maafkan Papa. Mungkin sudah waktunya kamu tahu. Tapi maaf, Papa bingung mau mulai dari mana buat nyeritain semuanya sama kamu. Tapi Caca janji jangan marah sama Papa. Cuma kamu sekarang yang Papa punya, nak. Jelasin, Pa, sebenarnya ada apa? Caca juga janji gak akan marah sama Papa. Dulu, waktu ibumu masih ada, hidup kita sangat susah. Karena keadaan ekonomi yang mendesak, Papa milih merantau cari kerja. Papa tinggalin anak istri di sini, sewaktu keadaan rumah kita belum seperti sekarang.
1 minggu setelah papa pergi, ibumu sakit, hingga akhirnya meninggal karena sakitnya. Dia, Al, kakakmu, Hah? marah sama papa karena sampai ibumu dimakamkan, papa belum juga bisa pulang. Papa sengsara nak di kota. Jangankan ongkos untuk pulang, buat papa makan saja papa nggak bisa. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya papa memutuskan untuk pulang. Dan Al, kakakmu sudah tidak ada lagi di sini bersama kamu. Dia menitipkanmu sama bibi waktu kamu masih kecil hingga beranjak dewasa. Al marah sama papa karena dia beranggapan papa sudah nggak peduli sama kalian. Sengaja papa merahasiakannya sama kamu agar kamu tidak terlalu sedih setelah kepergian ibumu. Entah alasan apa yang membuat dia membenci papa dan meninggalkanmu sendirian. Walau sebenarnya ini soal kesalahpahaman. Andai saja dia mau mengerti kala itu. Laura, kenapa kamu bisa ada di sini? Maaf Kak Dens, aku di sini sedang menemaninya. Kau kenal dengannya? Iya, dia cowokku. Jadi yang semalam bersama dia itu kamu? Iya Kak Dens. Aku minta maaf. Aku faham, semuanya juga karena keinginan dia. Aku hanya membantunya. Dia sudah cerita semuanya tentangmu. Sekarang giliran aku yang akan menjelaskan semuanya sama kamu. Siapa dia sebenarnya? Laura, tolong jelaskan sama aku, siapa dia sebenarnya? Papa, Cantika. Bertahun-tahun papa mencari dia tanpa sepengetahuanmu, bahwa kamu sebenarnya masih punya saudara. Tapi papa gagal membawa dia kembali hingga sekarang. Bukan papa melupakan dia, papa sangat merindukan dia. Tapi papa nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak tahu di mana keberadaannya. Papa menyuruh bibimu agar ikut merahasiakannya juga, agar kamu tidak juga membencinya karena telah meninggalkanmu. Sampai waktunya tiba, kau mengetahuinya. Hingga akhirnya tepat di titik terendah papa hidup dengan keputusasaan di jurang kemiskinan bersama kamu. Papa bertemu dengan Pak Bos papahnya Dens. Dialah yang mengangkat derajat papa hingga sekarang. Singkat cerita, ekonomi kita akhirnya membaik. Tanpa pamrih dia membantu papa. Dia orang yang sangat baik. Itulah mengapa papa percayakan Dens buat kamu. Karena papa tahu dia juga orang baik. Akhirnya papa melanjutkan mencari keberadaannya di celah-celah kesibukan papa keluar kota. Berharap papa dapat berjumpa dengannya. Tapi sayang, papa masih belum menemukannya. Hingga tumbuh benak di pikiran papa, mungkin saja saudaramu di sana telah tiada. Tapi batin papa yakin kalau dia masih ada. Tapi papa tidak tahu dia di mana. Sayang, tolong jangan benci papa. Kalian berdua adalah orang yang paling papa sayangi. Andai saja dia ada di sini, alangkah bahagianya papa kita bisa berkumpul lagi layaknya dulu di sini. Papa. Maafkan papa, nak. Jangan benci papa. Papa sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Jadi benar dia adalah orang yang sama terakhir Caca ketemu. Itu artinya dia masih ada. Caca yakin itu adalah dia. Tapi apa maksud dia menyembunyikan semuanya sama Caca dan seolah-olah tidak mengenal Caca? Dan gimana dengan Kak Dens kalau dia sampai tahu ini?
Papa, cantik kah?